Senang sekali sekarang saya kedatangan seorang mualaf Cina nih. Wih, assalamualaikum Vin. Waalaikumsalam. Masya Allah, lihat tuh sipitnya tuh. Lu kalau ketawa jangan ngakak lo. Lu kalau ketawa ngakak mau ngumpet lu nggak tahu ntar. Aman. Ya, gimana kabarnya Vin? Baik. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Terakhir Helvin waktu itu pernah podcast di sini ya, waktu itu ya. Setelah podcast dari sini gimana itu? Situasinya aman atau banyak yang ngirimin ayat atau gimana? Ya ada aja sih yang ngirimin ayat. Ada aja yang ngirimin ayat. Siapa? Temen Ada gereja? Teman gereja juga, dari teman kerja juga ada. Teman kerja. Ya, ayat-ayat Bible? Iya. Oh aduh. Seperti mungkin minimal nanya kabar gitu. Terus tapi disisipkan ayat? Iya, seolah-olah tuh ingin membawa saya kembali gitu kan. Oke. Tapi ada yang terang-terangan ngajak Helvin untuk balik ke Kristen nggak? Ya ada juga sih mungkin. Terang-terangan? Ya, ayo Vin balik, nanti gua kasih 2 miliar gitu, ada nggak? Oh enggak sih, belum sih, belum sampai situ. Cuman lebih ke ngasih pandangan. Pandangan, ya. Oke. Dalam Kristen Islam tuh begini gitu loh. Oh, ngasih pandangan negatif maksudnya ke Islam? Ya semacam ini kebenaran Kristen ini loh gitu. Kamu belum mengerti aja gitu. Oke. Terus hatimu telah ditutupi sehingga nggak bisa melihat kasih Kristus. Wih, gitu. Kamu sudah meninggalkan Yesus gitu ya? Iya, saya dituduh antikristus gitu. Antikristus. Antikristus. Ya. Terus apa lagi? Banyak sih. Banyak. Ada pendeta yang ini kontak Helvin buat balik lagi gereja gitu. Vin, balik gereja. Nih di sini nggak ada yang ngepel gereja gitu, ada nggak? Kalau pendeta saya justru cuma nanya kabar sih. Oh, nanya kabar. Iya, yang lebih ini malah teman-teman gereja saya. Teman gereja. Berarti masih ada komunikasi ya sama teman-teman gereja ya? Ya kalau mereka chat ya saya. Dulu terakhir waktu di gereja aktif? Lumayan. Gereja apa dulu namanya, lupa gua? GKDI. GKDI di Cikarang? Iya. Oke. Terakhir jadi apa? Tukang parkir bukan? Multimedia. Oh, multimedia. Wih, keren multimedia loh. Berarti yang ini yang nyari-nyariin khotbah gitu ya? Iya, nyari-nyariin lirik gitu ya. Oh, lirik. Lirik, khotbah gitu. Kalau pendetanya butuh buat next-nextin. Nampilin ayat. Nampilin ayat, nampilin apa. Berarti udah hafal dong? Ayat-ayat andalan pendeta udah hafal dong? Ya, di ayat-ayat di jemaat tahu lah gitu. Tahu lah ya. Tahu. Sudah berapa lama Helvin masuk Islam? 9 atau 10 bulan. 10 bulan? Iya. Kan masih tinggal sama orang tua? Masih. Ya. Selama 10 bulan itu di rumah orang tua itu Helvin menjalankan Islamnya gimana? Ada kesulitan nggak? Ya normal sih, alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak dilarang? Nggak. Sholat bebas? Iya. Cuman kalau ada masakan babi gimana? Makan juga? Enggak. Oh enggak, kirain icip-icip. Udah dibeliin kan kemarin kan Imlek. Iya. Dibeliin. Imlek gimana? Dibeliin apa? Dibeliin itu alat-alat masak buat khusus saya ini. Iya, Oke. Alhamdulillah. Tapi keren ya, nyokap lu nyediain perangkat makan untuk lu sendiri ya, berarti nggak campur sama yang lainnya. Iya. Keren. Tapi alhamdulillah ya, artinya keluarga lu nggak yang bagaimana menolak, apalagi sampai ngusir gitu kan enggak kan? Alhamdulillah. Artinya lu juga boleh sholat dan segala macam, nggak dilarang gitu kan? Iya. Ya. Karena ada mualaf-mualaf yang karena orang tuanya saking menentangnya, jadi si mualaf jadi sampai nggak berani sholat di rumah gitu. Ada. Ya kan? Ya. Quran diumpetin, sajadah diumpetin, macam-macam, mukena diumpetin gitu-gitu. Ya alhamdulillah, berarti ya Helvin termasuk yang nggak terlalu berat lah ya gitu ya. Iya, sekedar beda pendapat. Beda pendapat. Ya. Nah, tadi apa ayat-ayat yang tadi ditanyain, ayat apa? Yang dikirim-kirim ayat apa? Misal tentang ayat perintah sunat. Perintah sunat, ya, terus jadi disambungin ke kau nggak bisa tunjukkan perintah sunat di Quran kan, pasti pakai hadis kan, pakai dalil kan, harus pakai dalil.
emang kapan Muhammad disunat, umur berapa, Kak? Gitu. Mintanya ayat Quran. Orang itu mintanya ayat Quran. Iya, seolah-olah nggak ada perintah sunat dalam Quran. Itu terus? Kan orang Islam itu maaf kata apa-apa harus pakai hadis, apa-apa harus pakai dalil. Bahkan ada perintah di Quran misal tentang kawin muta di apa? Kawin mut'ah. Iya, kawin mut'ah. Saya nggak tahu cara bacanya. Itu dibatalkan dalam hadis. Seolah-olah hadis tuh hebat banget. Terus? Bisa batalin ayat Quran. Ini mau dibahas sunat dulu apa mut'ah dulu nih? Jangan campur-campur topiknya. Sunat dulu deh. Sunat dulu. Biasanya. Oke. Berarti orang yang nanya begitu dia belum paham sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum. Ya. Kalau di Kristen sumber hukumnya apa? Cuman Bible kan? Bible. Di luar Bible mereka tolak kan? Iya. Nah, kalau di dalam Islam sumber hukum itu ada 4. Yang pertama Quran. Yang kedua hadis sahih. Ya. Yang ketiga ijma ulama. Kesepakatan para ulama. Yang keempat baru kias. Ya, kias itu analogi lah. Jadi kalau di dalam Quran nggak ada, ya harus turun ke hadis. Kalau di hadis nggak ada, ya turun ke ijma ulama. Kalau di ijma ulama, ya pakai ilmu kias gitu. Ya, tapi orang kalau memahaminya begini, kalau di dalam Quran nggak ada perintah spesifik, lu harus sunat gitu. Bukan berarti nggak mencakup, bukan. Di Quran ada ayat bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Apa tuh milah Ibrahim? Nah, kan itu harus tahu. Atau diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif gitu. Ya, jadi di Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah Ibrahim. Nah, di dalam milah Ibrahim itu apa aja? Ternyata di dalam milah Ibrahim itu salah satunya adalah sunat. Oke. Jadi orang itu nggak tahu kalau di dalam Quran ada perintah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, yang di dalam milah Ibrahim itu ada sunat gitu. Berarti sebenarnya di dalam Quran ada nggak perintah sunat? Ada, cuman nggak eksplisit gitu. Ya. Ada perintah sunatnya, tapi perintahnya bukan kamu harus sunat, tapi perintahnya ngikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim itu ada salah satunya adalah sunat gitu. Oke. Berarti sebenarnya kan ada, cuman implisit gitu. Ya. Nggak eksplisit, nggak jelas-jelas tulis kamu harus sunat, nggak. Nah, di Quran juga ada ayat yang mengatakan bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul. Iya. Ya kan? Artinya apa? Taatilah Allah berarti mentaati firman Allah. Taatilah Rasul berarti mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Rasul disunat nggak? Disunat ya kita sunat. Suruh ngikutin Rasul. Iya. Nah, sunatnya Rasul di mana? Di hadis gitu. Jadi ada dua ini ya. Yang pertama adalah dia harus tahu sumber hukum dalam Islam, Quran, hadis sahih, ijma ulama, kias. Di dalam Quran ada perintah ikutilah milah Ibrahim. Di dalam milah Ibrahim ada salah satunya adalah sunat. Ketika di Quran ada perintah taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, kalau Rasulnya sunat dan Rasul juga memerintahkan sunat, ya kita ngikutin sunat Rasul. Gitu. Ya. Cara melihat atau cara mengikuti hukum dalam Islam seperti itu. Gitu. Sekarang tanya balik ke teman lu. Di dalam Bible, Musa sunat nggak? Nggak ada ininya ya? Nggak ada ayatnya. Tanya lagi, Daud sunat nggak gitu? Ya. Ada nggak? Nggak ada juga. Kenapa dia nuntut di Quran harus ada perintah sunat, Nabi Muhammad sunatnya di mana, ayatnya di mana? Kenapa dia nuntut begitu kalau di Bible-nya sendiri Musa nggak diceritain sunat, Daud juga nggak diceritain sunat gitu. Iya. Nah, yaitu pentingnya kristologi. Kalau kita tahu Bible mereka, kita kan setelah menjawab kita juga bisa nanya balik gitu. Ya.